Coba deh kalian bayangin, ada sebuah kuil, tapi bukan dibangun di atas tanah yang kokoh. Kuil ini entah gimana caranya bisa bertengger di puncak batu yang tipis banget, seolah-olah dia lagi melayang di lautan awan. Kedengerannya kayak cerita dongeng ya, tapi tempat ini beneran ada. Nah, pertanyaan terbesarnya, gimana caranya orang bisa bangun struktur kayak gitu di sana? Apa rahasia di balik keajaiban arsitektur dan kegigihan manusia yang luar biasa ini? Yuk kita bongkar sama-sama. Oke, sekarang kita bakal langsung terbang ke pegunungan terpencil di Tiongkok menuju ke sebuah tempat bernama Gunung Fanjing atau Fanjingshan. Sebuah tempat yang, jujur aja, benar-benar menantang logika kita. Bayangin deh, disinilah batas antara karya manusia sama keajaiban alam tuh jadi kabur banget. Ini bukan lagi sekedar bangunan di atas gunung, ini tuh bangunan yang udah jadi bagian dari gunung itu sendiri. Sebelum kita ngomongin kuilnya, kita mesti kenalan dulu nih sama kanvasnya. Soalnya lokasi ini sendiri udah jadi sebuah mahakarya alam yang wow, ekstrem banget. Jauh di pedalaman provinsi Guizhou yang sering berkabut, ada sesuatu yang beda dari gunung biasa. Ini tuh lebih mirip kayak jari raksasa dari batu yang nunjuk lurus ke langit dan puncaknya itu kebelah dua. Seolah-olah emang sengaja disiapin buat sesuatu yang istimewa. Ketinggiannya, gila, lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut. Biar kebayang ya, itu tuh lebih dari 2 kali lipat tingginya Gunung Bromo. Di ketinggian segini, kalian bukan lagi ngelihat awan di atas, tapi kalian bakal jalan di atas hamparan lautan awan yang gak ada ujungnya. Tapi ya gitu, buat bisa nyampe ke surga di atas awan ini, perjalanannya jelas gak gampang. Ini tuh bener-bener ujian keyakinan yang sesungguhnya. Angkanya aja udah bikin geleng-geleng kepala. Lebih dari 8.000 anak tangga. Dan ini bukan tangga biasa ya. Ini tangga yang dipahat manual. Satu persatu di sisi tebing yang hampir tegak lurus. Kebayang nggak sih tingkat kesulitan dan dedikasinya? Nah, ini dia kenapa pendakian ini tuh lebih dari sekedar olahraga ekstrim. Tiap langkahnya itu kayak doa, tiap tarikan napasnya itu meditasi. Ini adalah perjalanan buat nguji batas iman, bukan cuma batas fisik semata. Coba deh kita bayangin perjalanannya. Napas kita jadi lebih pendek karena udaranya makin tipis. Kaki kita harus hati-hati banget nyari pijakan di tangga batu yang curam. Terus tiba-tiba kita nembus lapisan awan dan dunia di bawah kita lenyap. Yang ada cuma kita dan jalan setapak menuju langit. Jadi, setelah semua perjuangan itu, apa sih hadiah di akhir pendakian yang luar biasa ini? Bukan cuma pemandangan, tapi juga 2 kuil kuno yang seolah bertengger di puncak dunia. Dan ini bukan bangunan baru loh. Kuil-kuil ini udah jadi saksi sejarah lebih dari 500 tahun lamanya. Bayangin, mereka udah ada di sana jauh sebelum banyak negara modern terbentuk. Bertahan dari badai, es, dan angin kencang di salah satu tempat paling terekspos di planet ini. Terus, gimana cara mereka bangunnya? Nah, ini dia rahasianya. Ternyata mereka nggak membangun di atas gunung, mereka membangun ke dalam gunung. Fondasinya itu dipahat langsung dari batu puncak itu sendiri, bikin kuil sama gunungnya jadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Dan buat nyambungin kedua puncak tadi, ada sebuah jembatan batu yang sempit banget. Coba deh bayangin kalian melangkah di atasnya dengan jurang menganga di kiri dan kanan, sementara angin gunung bersiul di telinga. Rasanya itu bener-bener kayak lagi nyebrangin batas antara dunia kita dan surga. Tapi pertanyaannya masih sama kan? Kenapa harus susah-susah banget bangun di tempat se-ekstrim ini? Nah, jawabannya ada di makna spiritualnya. Jadi gini, dalam tradisi Buddha, Gunung Fanjing itu tempat yang sakral banget. Dan karena medannya yang super berbahaya, siapapun yang berhasil sampai ke puncak dianggap punya bukti nyata kekuatan spiritual dan ketabahan hati yang luar biasa. Jadi bisa dibilang seluruh ziarah ini tuh kayak metafora perjalanan hidup. Kita mulai dari bumi dengan pendakian yang berat, terus kita melintasi jembatan yang nguji keberanian kita, dan akhirnya kita tiba di sorga, sebuah simbol pencerahan. Pada akhirnya, apa sih makna Gunung Fanjing ini buat kita semua, buat umat manusia? Ini lebih dari sekedar bangunan. Kuil-kuil ini adalah monumen abadi bagi semangat manusia. Sebuah pengingat bahwa kita itu punya kemampuan buat menolak menyerah pada batasan dan buat meraih hal-hal yang kelihatannya mustahil. Intinya sih, Gunung Fanjing itu bukti fisik dari dorongan abadi kita sebagai manusia buat mencari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri.
Ya, buat menggapai langit, bahkan kalau itu artinya kita harus membangun rumah di tempat yang paling mustahil sekalipun. Jadi, setelah ngeliat ini semua, pertanyaannya buat kalian adalah, kalau dikasih kesempatan, kalian punya keberanian dan keyakinan nggak buat naikin 8.000 anak tangga itu? Apa yang kalian cari di puncaknya? Coba deh renungin. Oke, makasih banyak udah nyimak pembahasan kita kali ini.